Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah. Selamat datang di Tarbiyah serial Ramadan 1443 Hijriah edisi kedua. Mari kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam. Ikhwah fillah, kita kemarin sudah membahas tema yang berjudul saum punya tujuan, di mana pada intinya saum itu memiliki tujuan untuk setiap hamba Allah itu bisa menggapai takwa dan wawasan terhadap persyariatan saum itu sendiri, sehingga bisa membuat fokus kita lagi untuk menjalankan saum agar berbagai macam amaliyahnya itu masih bisa kita laksanakan secara maksimal dan dapat membentuk ketakwaan itu sendiri. Nah, pada pembahasan edisi kedua ini kita akan membahas saum ala Rasulullah. Nah, ketika Allah menurunkan perintah saum kepada umat manusia, tentu Allah tidak langsung memberikan perintah itu secara langsung kepada tiap manusia, tapi ada perantaranya, ada wakilnya. Nah, perintah saum Ramadan ini perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, yang punya tutorial saum yang terbaik itu pasti Rasulullah. Nah, kita tidak perlu membuat tutorialnya sendiri, hanya tinggal meniru, menjiplak, kemudian dipraktikkan. Nah, ikhwah fillah, mari kita mulai kajiannya dengan sedikit mendengarkan pemaparan dari Kak Panji, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tambahan maupun tanya jawab. Mangga silakan Kak Panji, tafadhol. Bismillah, ya, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas izin ridhonya, ya, limpahan taufiknya kepada kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, khususnya iman dan Islam. Ikhwah fillah bizakumullah. Sebelumnya banyak yang tidak hadir karena kesibukan katanya nanti izin offline dan nonton lewat YouTube saja katanya. Jadi kita hadir tigaan gak apa-apa. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir semoga Allah jaga, berikan keberkahan dan berikan kesehatan. Kalau kita melihat pertengahan kalimat ya yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah itu, yang ayat 183 itu, yakni kan ya ada tiga poin di ayat 183 itu. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertama itu. Kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kedua itu ya. Ketiga, la'allakum tattaqun. Poin yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Poin kedua, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Poin ketiga, agar kamu bertakwa. Nah, yang akan kita soroti itu poin keduanya, yakni sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah gini, saya mau ngarang sedikit cerita ya biar mudah dipahami gitu. Misalkan saya ditugaskan oleh atasan saya untuk pergi ke Jakarta. Walaupun posisinya tuh saya nggak tahu ke sana tujuannya ngapain, jalannya kemana, apa yang harus saya lewatikan, saya nggak tahu gitu. Nah, terus sebelumnya juga ada teman saya yang disuruh sama ke Jakarta gitu. Dulunya tuh pernah gitu. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan? Kan atasan saya menyuruh saya ke Jakarta, tapi saya nggak tahu. Nah,
ada informasi bahwa teman saya juga pernah dulu ke Jakarta gitu. Kira-kira apa yang saya lakukan? Nanya sama orang yang udah berpengalaman. Nah itu, secara otomatis pasti kan saya pribadi bertanya kan, karena saya gak tahu, oh teman saya tahu nih, gitu. Nah ini pun sama ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan saum di poin pertama itu, diwajibkan atas kamu berpuasa katanya. Sebagaimana poin kedua, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, ayat ini seakan-akan menjadi kode dari Allah bahwa nih wajib, tuh orang-orang sebelum kamu juga saum. Secara otomatis kita ketika mendengar perintah wajib dan Allah menyatakan sebagaimana orang-orang sebelum kamu, itu semacam, menurut saya semacam tuh kita tuh akan dituntut untuk, oh itu yang pengalaman tuh orang-orang sebelum kita gitu. Otomatis akan di posisi yang sama kayak yang cerita yang tadi gitu. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu ya, kalau ditelaah lagi itu kan akan mengarahkan kita, pikiran kita tuh akan tertuju ke sana. Oh, orang-orang sebelum kita nih saum juga. Ih, kayak gimana sih saumnya? Kan gitu. Nah, kalau dari konteks ayat ini kan orang-orang sebelum kamu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turunnya ayat ini kan, orang-orang sebelum kamu itu siapa maksudnya di sini ya? Orang nabi-nabi terdahulu, bahwa nabi-nabi dan para pengikut terdahulu juga sama disyariatkannya saum, cuman beda saumnya nggak seperti kita. Nah, kita kan posisinya di masa sekarang, dan orang-orang terdahulu itu termasuk, kalau kita nih posisinya di sini berarti orang-orang terdahulu itu termasuk Rasul, para sahabat ya, generasi tabi'in, ya. Kemudian salafus salih dan seterusnya. Diulang ketika Allah mewajibkan saum, nih wajib. Ya, bagi orang yang beriman kan ayat ini kedudukannya. Nih wajib. Terus Allah berkata, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Maka itu ya judulnya itu saum ala Rasulullah. Karena beliaulah yang dapat memberikan contoh terbaik. Gitu ya, contoh terbaik, dan dijamin sukses menjalankan saum ini. Kita lihat pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu saum seperti apa, khususnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Nah, itu contoh terbaik. Kalau kata Tesani tadi, tutorial terbaik ada pada diri Rasul, gitu. Bagaimana cara saumnya, aktivitas saumnya, sehingga kita tuh nggak bikin tutorial sendiri di dalam melaksanakan ibadah saum ini gitu ya. Nah, ada beberapa kutipan-kutipan hadis yang akan saya paparkan ini ya, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum. Nah, hadis Nabi ini tentang sahur ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah karena dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Tercantum di hadis riwayat Bukhari nomor 1922 dan Muslim nomor 1095. Nah, walaupun sahur ini tidak wajib ya, tetapi sahur ini sangat dianjurkan. Dan bahkan di dalam sahur itu terdapat keberkahan-keberkahan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak sahur ya tidak apa-apa, tetapi kalau misalkan Nabi menganjurkan berarti kan ada keberkahan di situ. Perintahkan sahur itu. Nah, Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan ulama ijma sepakat bahwa sahur itu hukumnya dianjurkan. Ini tercantum di Al-Ijma halaman 49. Ya. Bagaimana sahur itu dianggap sudah melaksanakan gitu ya. Nah, dianggap sudah melakukan aktivitas makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ini tercantum di hadis riwayat Ahmad ya, dihasankan oleh Al-Albani
saum ini dianjurkan walaupun seteguk air, jadi itu sudah termasuk sahur gitu. Jadi walaupun gak perlu banyak-banyak juga sudah termasuk sahur, melaksanakan sahur gitu. Nah, cara Nabi sahur itu rata-rata tuh gak umum, gak kayak kita nih. Biasanya kita kan sahur rata-rata ada jam 2, jam 3. Nah, cara Nabi sahur itu mengakhirkan gitu ya. Nah, dianjurkan untuk menunda sahur hingga mendekati waktu terbitnya fajar, selama tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, nah, berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan azan, ya, dengan azan subuh? Zaid ini menjawab, sekitar 50 ayat, katanya. Hadis riwayat Bukhari 1921. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan perkataan Zaid ini ya, 50 ayat itu maksudnya apa? Maksudnya gimana gitu? Dengan kecepatan bacaan yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat. Ya, sekitar pukul 4 lah. Kan kalau sekarang sahur azan tuh setengah 5, jam 4 atau jam 3 lebih 40 menit gitu. Pokoknya waktunya agak nyeret ke akhir gitu. Nah, kemudian disunahkan memakan kurma ketika sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan sahur adalah kurma kering. Ya. Ini tercantum di hadis riwayat Abu Daud nomor 2345, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Nah, kemudian gunakan waktu sahur untuk banyak beristighfar. Waktu sahur itu adalah salah satu waktu yang terbaik untuk meminta ampunan kepada Allah. Ya. Allah berfirman tentang ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya ketika waktu sahur, ya, akhir-akhir malam sahur itu, mereka berdoa memohon ampunan. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Kemudian gunakan waktu sahur untuk banyak berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Tercantum di hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Kemudian gunakan waktu sahur untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Waktu malam secara umum adalah waktu yang baik untuk membaca Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, ya, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Ya. Juga sebagaimana pada hadis Zaid bin Sabit mengisyaratkan bahwa para sahabat biasanya memanfaatkan waktu setelah makan sahur untuk membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian anjuran Nabi berbuka saum dengan kurma. Ya. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud nomor 2358. Kutipannya begini, dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob, yaitu kurma basah. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Itulah beberapa kutipan dalil-dalil tentang saum ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil ini bisa kita gunakan dan bisa kita pakai di dalam aktivitas kita selama Ramadan. Yang intinya jangan sampai aktivitas kita atau cara saum kita ini bertentangan, bertolak belakang dengan cara Nabi saum gitu. Mungkin kalau biasanya kan kalau di waktu sahur itu
umumnya orang sering memanfaatkan waktu itu untuk sambil menonton TV, apa ada komedi-komedi kayak gitu kan, sayang juga. Lebih baik ya kita pakai waktu itu untuk berdoa, beristighfar. Sebab di situ apa keberkahan Allah tuh ya akan turun kepada orang-orang yang sahur. Terus kemudian selama menjalankan saumnya juga ya, puasa apa maaf salat sunnahnya iniin lagi lah, dimaksimalkan lagi. Ya itu mungkin Tesani, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak Panji. Berarti Kak, kalau kita baca-baca penelitian gitu ya, tentu kita tahu kalau saum itu sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan. Nah, saum juga bisa menurunkan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, dan lain sebagainya. Nah, artinya kan semua syariat dalam Islam tentu sudah terbukti bermanfaat bagi hidup kita gitu ya Kak? Ya, ya. Bahkan di dalam Islam itu ketika kita mengaitkan semua karena Allah gitu ya. Nah, bisa dibilang itu untung banyak loh. Gitu. Kenapa? Jaga kesehatan iya, ibadah juga iya, hati tenang juga iya. Jadi sambil menyelam minum air gitulah. Jadi kayak ini saum nih ya, kalau kita saum kan ibadah. Nah, sambil ibadah itu kan udah mah dapat pahala, kita juga jadi sehat. Gitu. Jadi gak rugi deh kalau kita menjalankan syariat Islam. Apalagi ya khususnya saum gitu. Ketika kita saum, otomatis sebetulnya yang untung diri kita. Bahkan ibadah satu-satunya ibadah yang kata Allah ini saum itu hanya untukku, ya ibadah yang yang Allah bilang ibadah itu hanya untukku itu cuma saum. Tuh. Saum ini hanya untukku, saking spesialnya gitu. Gitu. Itu teh. Oke, Masya Allah. Baik Kak, berarti kita langsung saja ke sesi tanya jawab dan tambahan. Silakan bagi ikhwafillah yang ingin ada pertanyaan atau barangkali ada tambahan, boleh untuk menambahkan. Ya, silakan Teh Silma. Atau yang lain nanti di kolom komentar. Ya. Tadi masih belum paham yang soal ibadah untukku tuh maksudnya kayak gimana ya? Pengen itu dulu yang pertama. Ya. Karena begini kan, di saum ini kan kita mungkin bisa berbohong ke orang lain, nggak saum. Iya nggak saum. Kita bisa berbohong, bisa pura-pura saum. Ya. Padahal enggak. Tetapi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Siapa yang jujur, siapa yang saum, siapa yang melaksanakan saum. Ini tercantum di hadis Bukhari 1761 dan Muslim nomor 1946 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Gitu. Nah, ketika semua amal untuk Allah dan Dia yang akan membalasnya, maka para ulama ini berbeda pendapat dalam firman-Nya gitu. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Mengapa puasa dikhususkan? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan 10 alasan dari perkataan para ulama gitu yang menjelaskan makna hadis dan sebab pengkhususan puasa ini dengan keutamaan ini. Nah, alasan yang paling kuat ini adalah sebagai berikut yang tadi saya jelaskan yang barusan, bahwa puasa tidak terkena riya ya, sebagaimana amalan lainnya. Ya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak akan ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Jadi cuma Allah yang tahu. Ini salah satu maknanya menurut Imam Al-Qurtubi. Ya. Nah, kemudian maksud ungkapan dari
aku yang akan membalasnya ini adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya itu hanya Allah yang tahu. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga berkata, artinya bahwa amalan-amalan yang terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahwa ia akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali sampai sekehendak Allah kecuali puasa. Maka Allah sendiri yang akan memberi pahala tanpa batasan, ya. Nah, gitu. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah gitu ya. Di riwayat Muslim nomor 1151. Ya. Rasulullah bersabda, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Redaksi yang sama tetapi ada sedikit kalimat yang berbeda. Kemudian makna ungkapan puasa untukku ini maksudnya ketiga ini adalah bahwa dia termasuk ibadah yang paling aku cintai, kata Allah, dan paling mulia di sisiku, kata Allah. Ibnu Abdul Bar berkata, cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai nomor 2220 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Nah, ini beberapa 3 hal poin saja. Maksud dari puasa untukku itu, maksud dari puasa untuk Allah itu maksudnya apa? Nah, ini baru ya 3 poin saja. Nanti 10 poinnya insya Allah di-share gitu. Ya, jazakallah penjelasannya. Silakan. Mau nanya juga boleh? Boleh. Iya, mau nanya Kak, kan saya pernah dengar ya, ada yang bilang kalau udah sebenarnya bingungnya tuh gini, ada yang bilang kalau udah imsak itu masih boleh makan, Iya. ada yang bilang nggak boleh, terus pas azan itu ada yang bilang udah nggak boleh makan, ada yang bilang masih boleh. Itu yang benernya gimana Kak? Nah, imsak itu kan jeda ya, jeda. Jadi kita harus nahan di situ. Nah, sebetulnya imsak itu batas di titiknya gitu dimulai saum itu kan azan. Jadi kalau misalkan azan biasanya kan imsak itu menit imsak itu biasanya 5 menit sebelum azan. Nah, 5 menit ini masih bisa makan selama belum azan. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah azan? Sudah prit di situ nggak bisa makan lagi. Tetapi beda kalau misalkan statusnya gini, kita lagi makan, kemudian azan, kita nih belum minum aja. Udah, weh. Nah, jangan minum lagi. Nah, para ulama ini khilafiyah berbeda pendapat. Ada yang memakruhkan, ada yang ya tidak sampai derajat tidak sah puasanya sih sebetulnya, intinya makruh. Secara status hukum makruh, maksudnya makruh ini pahalanya, kualitas puasanya, ibadah puasanya jadi berkurang gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan selama belum azan makan aja. Makanya dikasih waktu imsak ini batas agar kita tuh di situ berhenti gitu. Agar nggak sampai kejadian kita lagi enak-enak makan, alah azan nggak. Nah, makanya dikasih jeda. Nah, tetapi kalau bagaimana kalau kita menerobos jeda itu ya gak apa-apa selama belum azan. Itu teh. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Panji. Iya. Jawabannya. Mau nambahin sedikit. Ya. Iya, boleh Teh Silma. Iya, imsak itu kan pengertiannya kan menahan diri gitu. Ya. Jadi emang kalau menahan diri mungkin ya apanya? Iya, menahan diri sih. Jadi pernah baca literasinya bahwa imsak itu bukan waktunya berhenti, tapi pengertiannya juga menahan diri gitu, Kak Teh. Gitu. Bukan dari dimulainya prit gitu saum sampai nanti maghrib itu imsak kan, itu kan masuknya kalau kata
kata para ustadz gitu. Iya. Kemudian apa lagi ya? Udah sih ya, nggak ada lagi ya, bebas. Kalau sudah berarti ditutup aja ya Kak? Ya, kita tutup saja. Alhamdulillah, kita sudah melangsungkan kegiatan Tarbiyah Ramadan edisi kedua. Semoga apa yang telah disampaikan membawakan ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, baik, untuk doa dan penutup, mangga diserahkan ke Kak Panji. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa Tarbiyah serial Ramadan edisi kedua yang berjudul Saum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah kita laksanakan. Salam cinta saya untuk orang-orang yang tidak sempat hadir. Semoga Allah menjaga kalian, dan mudah-mudahan tema pembahasan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dapatkan. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.